Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan irodahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan online mata kuliah pendidikan agama. Kali ini kita sudah menginjak di pertemuan ke-12 untuk bahasan kaitan dengan dunia Islam kontemporer. Dan cakupan kita pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Society 5.0. Dunia Islam kontemporer itu sangat luas pembahasannya, berbicara mengenai bagaimana kondisi objektif Islam saat ini di dalam negeri maupun luar negeri gitu. Nah, yang sekarang ramai diperbincangkan adalah kaitan dengan Society 5.0 yang kentara kita dengar di keseharian begitu. Di kampus, di televisi, di media, dan di pembahasan-pembahasan kajian-kajian dan seminar, Society 5.0 menjadi hal yang tidak asing buat kita. Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang hal itu. Namun tentu saja ini sebagai pelengkap ya pembahasan Society 5.0 dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, berbicara mengenai 5.0 ini, kita akan berhadapan atau kita sedikit memberikan gambaran kaitan bagaimana proses kehidupan dari manusia. Jadi sampai saat ini umat manusia telah mengalami 4 tahap kehidupan bermasyarakat, yaitu berburu, ini yang pertama, kemudian bertani, kemudian industri, dan informasi. Nah, transformasi digital menyongsong datangnya tahap kelima, yaitu Society 5.0. Nah, kalau kita gambarkan di sini bahwa tahap pertama kehidupan manusia itu lebih kepada hunting society, masyarakat berburu. Ini disebut dengan Society 5.0. Kebiasaan zaman dulu bisa dikatakan masyarakat purba begitu, yang kesehariannya kemudian berburu begitu. Nah, secara industri masa ini pada masa pertama ini lebih kepada light industry, industri cahaya begitu, industri lampu. Ini dikatakan sebagai the first industrial revolution, revolusi industri 1.0. Nah, kemudian meningkat yang kedua, ini disebut dengan Society 2.0. Dikenal dengan masyarakat agrarian society, masyarakat petani. Jadi bukan hanya berburu tetapi juga bercocok tanam. Dan industri yang berkembang saat itu pada Society 2.0 adalah heavy and chemical industry, mulai industri kimia dan industri istilahnya berat. Ini disebut dengan the second industrial revolution. Ini mempengaruhi kehidupan masyarakat waktu itu. Kemudian yang ketiga, end of 18th century, ini akhir abad ke-18, mulai masuk ke society 3.0 dengan industrial society, masyarakat industri, tetapi ini masih tahap dasar. Nah, industri yang berkembang saat itu adalah komputer, internet, the third industrial revolution. Ini internet mulai masuk
tetapi belum menghegemoni seperti sekarang. Nah, sekarang akhir abad ke-20 kita menginjak di society 4.0 dengan karakteristik information society, masyarakat informasi. Nah, yang berkembang di era ini adalah the Industrial Revolution, the Fourth Industrial Revolution 4.0, revolusi industri 4.0. Nah, ini yang berkembang saat ini kaitan dengan digital transformasi atau transformasi digital. Sudah mulai ada AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian ada IoT, ini Internet of Things, segalanya dengan internet, kemudian blockchain. Kalau blockchain ini kaitan dengan uang digital dan seterusnya. Nah, setelah ini berkembang, lalu sekarang kita sudah masuk ke era society 5.0. Nah, apa itu society 5.0? Nanti akan kita coba ulas secara singkat begitu. Nah, kemudian ini gambaran yang umum kaitan dengan bagaimana proses revolusi industri. Nah, di abad ke-18 ini, nah pertama revolusi industri pertama. Nah, ini ciri khasnya introduction of water, pengenalan air and steam power mechanical manufacturing facilities. Di pengenalan tenaga uap. Tenaga uap ini pada abad ke-18. Kemudian akhir abad ke-19 ini mulai ke second industrial revolusi, revolusi industri yang kedua. Ini mulai produksi massal begitu dengan mulai elektrik, mulai memasukkan elektrik atau elektronik. Ini tahun 1970-an ini mulai masuk ke revolusi industri yang ketiga. Ini mulai masuk automatic production. Jadi mulai mengotomasi produksi. Nah, sekarang di revolusi 4.0 itu kaitan dengan sistem emerging cyberspace with physical space. Perpaduan antara cyberspace with physical space. Cyber ini dunia internet ya. Dunia internet dan dunia nyata, dunia maya dan dunia nyata. Perpaduannya saat ini begitu. Kemudian teman-teman, kita lihat dari karakteristik masyarakat. Kalau tadi dari sisi industrinya, sekarang dari sisi masyarakat. Nah, society 1.0 ini karakteristik masyarakatnya hunter gatherer, ini berburu. Kemudian dilihat dari pendekatan produktivitasnya capture gather, ya, sama mencari berburu. Dari materialnya ini mulai batu, menggunakan batu. Kemudian transportasinya ini menggunakan foot, kaki. Sementara bentuk huniannya ini nomaden, berpindah-pindah. Kemudian city idealnya adalah viability. Kemudian di society 2.0 ini masyarakatnya masyarakat bertani begitu. Kemudian pendekatan produktivitasnya mulai manufaktur, mulai pembuatan pabrik-pabrik. Nah, materialnya bukan hanya batu, sudah mulai ada metal. Dan transportasi ini menggunakan horse, kuda. Dan format huniannya ini lebih kepada fortified city. Artinya ini sudah mulai membuat benteng-benteng ya. Jadi hunian dikelilingi oleh benteng. Nah, city idealnya adalah defensif, bertahan.
Kalau ini lebih kepada menyerang. Nah, Society 3.0 ini masyarakat 3.0, masyarakat industri karakternya. Pendekatan produksinya mulai mekanik dan materialnya sudah mulai menemukan plastik. Dan transportasi yang digunakan mulai ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada boat. Dan format huniannya linear industrial city, artinya sudah tidak bentuk benteng-benteng tapi sudah mulai horizontal. Dan cita-cita masyarakatnya functionality, artinya harus berfungsi masyarakat itu. Nah, di masyarakat Society 4.0 ini disebut masyarakat information. Pendekatan produksinya sudah mulai menggunakan ICT, teknologi TIK begitu, informasi dan komunikasi. Materinya sudah mulai ada muncul semikonduktor, dan transportasi mulai banyak multi mobility. Kereta cepat, kereta listrik dan seterusnya. Bentuk huniannya sudah mulai network city, jaringan kota. Antar gubernur, antar provinsi, antar kota, antar provinsi, antar daerah. Dan cita-cita idealnya adalah profitability, bagaimana masyarakat itu bisa memunculkan profit atau keuntungan. Nah, sekarang Society 5.0 itu apa? Nah, Society 5.0 ini berkaitan dengan karakter masyarakat yang super smart, sangat pintar, sangat cerdas. Pendekatan produksinya ini perpaduan antara cyberspace dan cyclespace, antara dunia maya dan dunia nyata. Sementara materialnya sudah material 5.0, dan transportasi bahkan sudah ada yang autonomous driving. Sudah pakai supir otomatis. Dan format huniannya ini lebih kepada lebih luas jaringannya, bukan hanya sebatas menyambungkan antar kota, antar provinsi, sudah antar dunia, antar negara. Nah, karakteristik cita-cita ideal masyarakat adalah humanity, kemanusiaan. Ini sedikit perbedaan masyarakat dari masa ke masa. Jadi apa itu Society 5.0? Nah, Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human center, dan berbasis teknologi. Ini kata kuncinya. Kalau masyarakat Society 4.0 itu orientasinya kan keuntungan. Nah, kalau 5.0 orientasinya adalah humanity, kemanusiaan. Manusia sekarang sudah menjadi pusat, gitu, dan berbasis teknologi. Teknologi ini tidak mengendalikan manusia, tapi manusia yang mengendalikan teknologi. Jadi masyarakat Society 5.0 ini orientasinya adalah kemanusiaan, tetapi dengan sentuhan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, produk dari revolusi industri 4.0. Nah, kemudian Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data, serta robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi kan kita tahu bahwa produk revolusi industri 4.0 itu ada 3 kan. Pertama ada Internet of Things atau IoT. Segalanya kan sekarang menggunakan internet. Nah, ini produk 4.0. Kemudian yang kedua adalah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan.
Buatan siapa? Buatan manusia. Dan yang ketiga adalah big data. Data yang sangat besar, tetapi tidak terlihat. Dari mana data itu? Ya karena faktor internet tadi. Sehingga data-data sekarang tidak dalam bentuk fisik. Sekarang data dalam bentuk cyber. Nah, ini produk dari revolusi industri 4.0 yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menyelesaikan segala permasalahan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan Society 5.0. Nah, revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih. Jadi kalau society ini lebih kepada masyarakatnya yang menggunakan fasilitas produk revolusi industri 4.0 begitu. Nah, konsep Society 5.0 ini diadopsi pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya revolusi industri 4.0. Jadi memang awal mula gerakan ini muncul diinisiasi oleh pemerintahan Jepang. Karena Jepang sudah mulai kekurangan tenaga kerja manusia. Maka Jepang mulai berpikir bagaimana teknologi bisa memberikan kemudahan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat perbedaan Jepang dan Indonesia, kalau Jepang kekurangan tenaga kerja, Indonesia malah surplus tenaga kerja karena terjadinya bonus demografi. Kalau Jepang pertumbuhan ekonominya lambat, kalau Indonesia mulai disebut menengah. Kalau Jepang menua masyarakatnya, kalau Indonesia muda karena kita mengalami bonus demografi. Nah, Society 5.0 ini merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era revolusi industri 4.0 yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Jadi tantangan revolusi 4.0 kepastian, gejolak terjadi, ambiguitas, berita muncul sembarangan, hoax bertebaran. Nah, makanya ada muncul kesadaran dari masyarakat Society 5.0 untuk menanggapi permasalahan yang ada kaitan dengan revolusi industri 4.0 itu. Jangan sampai kemudian produk atau teknologi yang ada malah mereduksi kemampuan nilai-nilai yang hidup di masyarakat begitu. Nah, ini kalau kita gambarkan, nah ini kan Internet of Things. Ini Internet of Things ini merupakan produk dari manusia, big data. Jadi data apapun ada di awan begitu, dan artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia. Ini kemudian menjadi solusi atas segala permasalahan yang ada di dalam hidup manusia begitu. Ini tidak mengendalikan manusia, tetapi manusia yang mengendalikan produk dari ini. Produk revolusi industri 4.0 itu. Sehingga penting sekali kita memahami hal ini. Kemudian, nah ini sedikit perbedaan. Kalau Society 4.0 ini dilihat dari skala ekonomi, lebih kepada pembebasan dan perhatian pada efisiensi. Sementara masyarakat Society 5.0 ini lebih kepada penyelesaian masalah dan penciptaan nilai. Sebuah masyarakat di mana nilai-nilai diciptakan. Kemudian keseragaman. Dilihat dari keseragaman, Society 4.0 pembebasan dari penindasan individualitas. Sementara Society 5.0 ini keragaman, sebuah masyarakat di mana setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda.
Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi, pembebasan dari perbedaan. Kalau Society 5.0, sentralisasi, desentralisasi, sebuah masyarakat di mana setiap orang dapat memperoleh kesempatan yang sama dimanapun. Dari sisi kerentanan, Society 4.0 ini pembebasan dari kekhawatiran karakternya, sementara Society 5.0 lebih kepada ketangguhan. Sebuah masyarakat di mana orang dapat hidup dan menghadapi tantangan dalam keamanan. Kemudian dampak lingkungan tinggi dan konsumsi sumber daya massal. Dari karakter Society 4.0 ini pembebasan dari kendala sumber daya dan lingkungan, sementara Society 5.0 lebih kepada keberlanjutan dan keselarasan lingkungan, sebuah masyarakat di mana umat manusia hidup selaras dengan alam. Kemudian kita akan coba bahas bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Anak muda Indonesia sudah siapkah menghadapi bonus demografi? Nah, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebetulnya. Siap tak siap harus siap. Hanya saja kita mesti memahami apa itu bonus demografi, apa peran kita dan sebagainya. Nah, bonus demografi ini merupakan kondisi masyarakat usia produktif lebih besar jumlahnya dibandingkan usia non-produktif. Kalau usia produktif itu antara 0 sampai antara 15 sampai 64 itu produktif. Sementara non-produktif itu usia kosong, usia 0 sampai 15 juga di atas 64. Nah, pada tahun 2020 sampai 2030 penduduk Indonesia itu 270 juta dengan non-produktifnya 60 juta. Nanti kita akan sedikit bahas mengenai besaran jumlah ini. Yang jelas bahwa pada September 2020 jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun itu sudah mencapai 70,7% dari total penduduk Indonesia. Artinya 191 juta itu masuk dalam kategori usia produktif Indonesia ini. Kita bisa melihat dari hasil sensus penduduk tahun 2020. Nah, jumlah penduduk hasil sensus itu pada tahun 2020 berada pada angka 270,20 juta jiwa. Nah, persentase penduduk usia produktifnya itu ada 70,70%. Luar biasa. Sementara laju pertumbuhan penduduk per tahun itu 1,25%, dan persentase penduduk lansia ada 9,78%, naik dibanding tahun 2010. Dan Pulau Jawa dengan konsentrasi penduduk terbesar itu sekitar 56,10% ada di Pulau Jawa begitu. Penduduk Indonesia setengahnya ada di Pulau Jawa. Nah, gambaran lain kita bisa lihat dari ini, hasil sensus penduduk tahun 2020 bisa kita lihat dari 270,2 juta jiwa itu 21,88% adalah generasi X yang lahir tahun 65-80. 25 sampai 87% itu milenial, lahir tahun 81-96. Perkiraan usia 24 sampai 39 tahun. Kemudian generasi Z lahir tahun 1997 sampai 2012, perkiraannya sekarang usia 8 sampai 23 tahun itu 27%. Dan post Gen Z lahir pada tahun 2013 itu perkiraannya 10,88%. Jadi ini cukup banyak persentase generasi Z, generasi produktifnya bisa dikatakan sangat banyak. Itulah mengapa kemudian Indonesia dikatakan sebagai negara dengan bonus demografi tahun ini. Nah, bagaimana Islam memandang dua variabel tersebut antara Society 5.0 dan 4.0? Maka Islam ini merupakan dinul hadariyah, membawa masyarakat menjadikan aset bagi kehidupan atau aset bagi kemajuan bangsa.
Artinya kita tahu bahwa Indonesia mengalami bonus demografi, tapi apa kemudian perannya? Apakah itu hanya dalam bentuk jumlah angka yang begitu fantastis tapi kemudian tidak diisi? Nah, makanya dalam Islam itu hidup bukan sekedar eksis, tapi hidup senantiasa diorientasikan untuk yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia dalam pandangan Islam bukan hanya sebatas homo economic yang hanya mengejar kebendaan, tapi juga homo religio. Maka dengan jumlah penduduk yang banyak dan dibingkai dengan nilai-nilai dasar kebajikan, maka pemaksimalan pengelolaan SDM adalah sebuah keniscayaan, sehingga dapat mengeliminir dampak negatif adanya bonus demografi tersebut. Jadi sebanyak apapun jumlah usia produktif, tapi kalau memang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak diisi usia itu dengan hal yang positif untuk kemajuan agama dan bangsa, maka tidak akan ada artinya bonus demografi yang ada di Indonesia. Karena Islam itu bukan hanya sekedar eksis dari sisi jumlah, tetapi memang harus berperan atau memiliki andil yang besar dalam kemajuan bangsa. Nah, itu saja barangkali teman-teman share yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tugasnya itu silakan kalian tulis hal-hal yang berkaitan dengan bonus demografi dan juga masyarakat society 5.0 dari apa yang Bapak sampaikan di video ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.